saya pingin ke Mama ini jadi produk kuliner internasional. Iya. Seperti kebab Turki, tom yam Thailand itu kan sebenarnya cuma asam keung Aceh. Bisa dia seluruh dunia kan. Usaha kita sudah tersebar ke seluruh pelosok Aceh. Iya. Sampai saya ekspor ke Malaysia, ke Brunei. Ke Malaysia? Alhamdulillah. Iya. Pokoknya di mana-mana brand kita sudah dikenal orang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bersama saya kembali di Lobs Semawe Podcast Mukhlis Azhar Pak Ulis. Malam ini kita berbincang-bincang tentang usaha menengah kecil dan industri menengah kecil, yang mana ini kita buat untuk bagaimana memberikan motivasi kepada kita semuanya, baik itu bagi yang pemula, bagi anak-anak muda, bagi milenial, untuk bisa berusaha dengan mencontoh bagaimana para UMKM ini bisa bangkit dari awalnya. Apalagi saat ini kita dihadapi dengan masa COVID-19 yang belum juga selesai sampai sekarang ini. Dan nanti bagaimana kiat-kiat dari UMKM kita untuk bisa bangkit dan bertahan di dalam masalah COVID ini. Bersama saya hari ini, malam ini hadir ya seorang pengusaha yang sudah hampir 30 tahun bergelut di bidang produksi peci. Selamat malam Pak Wasli, Tengku Wasli ya. Kemudian di samping kanan saya juga ada Cek Mun dengan produk bumbu-bumbu Aceh ya. Kemama Mr. Pep ya, khas Aceh. Ya, kita bincang-bincang dulu dengan Tengku Wasli ya. Tengku Wasli, ini tahun berapa sebenarnya awal mula mendirikan usaha ini? Alhamdulillah, saya tamat sekolah SMA tahun 88. Sejak itu orang tua saya sudah lama menggeluti usaha peci tersebut. Oh, berarti dari itu warisan orang tua. Iya. Jadi di saat itu orang tua saya mengatakan, ya, kamu tak usah kuliah. Oh, ikuti jejak saya. Oh, iya. Ikuti jejak saya. Untuk meneruskan usaha. Karena saya ini sudah tua. Yeah. Tidak ada generasi lain. Kalau tidak, kamu yang akan mengambil pusaka ini, warisan ini, tidak ada orang lain yang akan mengambil. Sehingga saya termotivasi. Malah saya menolak pertama sekali. Saya bilang sama orang tua, malas, saya bilang. Malas. Ini aja selalu. Ini aja selalu. Orang tua saya membantah. Tak usah kamu ragukan. Ya. Di antara keluarga kamu banyak. Kamu punya keluarga, saya punya anak 10 katanya. Di antara 10 anak saya tidak ada yang lapar. Semuanya hasil jeri ini saya usahakan dulu. Sanggup saya beli tanah untuk kamu. Semua sanggup untuk mau bikin rumah kamu, ada saya beli tanah. Semua dari usaha ini, kata orang tua saya. Sehingga saya termotivasi betul apa yang dikatakan oleh orang tua itu. Sehingga pada tahun 90 saya coba-coba dulu. Mau mulai dengan coba-coba ya? Coba-coba dulu. Ini antara iya dan tidak ya? Dan tidak. Terus saya coba-coba dulu. Saya belajar waktu itu menjahit motif Aceh. Waktu itu masih pintu kasar. Aceh ya? Bukan, waktu itu masih rencong di tengah. Ya. Di kiri kanan itu bunga. Ya. Ini model gini ya? Ini model kayak gini. Ya. Jadi istilahnya kepiah Aceh melambang rencong, wati tasun indah lagi ini. Menjadi galak nusut. Dia ada langsung bak kamu dunga. Luar biasa pepatah ya. Jadi di sana itulah saya coba-coba menjahit motif
peci waktu itu benang kasap. Benang kasap ya. Saat tahun 90. 90. Jadi saya jahit sekitar ada beberapa model. Model ini. Yeah. Sehingga saya waktu itu saya cari orderan. Yeah. Di saat itu tahun 90 belum ada model peci yang motif. Yeah. Dulu peci polos semua. Jadi saya termotivasi untuk membuat kreasi terbaru, bahwa untuk membuat motif peci. Yeah. Akhirnya saya buat bermacam-macam motif. Saya bawalah ke orderan ke daerah Gedung. Di Gedung di sana banyak orang yang jahit peci. Oh, banyak yang jahit peci. Jadi saya kasih nampak, kalau saya kasih nampak saya menuju ke orang tersebut, sehingga saya kasih nampak orderan motif saja, belum buka usaha sendiri. Jadi di saat itu saya kasih nampak, semua melihatnya, oh mantap. Saya kasih orderan ini 50, orderan ini 50. Pokoknya semua kasih orderan. Sehingga di saat itu saya tahun 1990 saya hanya membuat orderan punya orang itu semua. Jadi jahit hanya orang tua mengasih satu buah mesin jahit masa Belanda. Oh, peninggalan penjajah ya. Mesin jahit single masa Belanda. Berarti waktu masih SMA, Tengku Wasli ikut membantu orang tua waktu SMA. Namanya aja kita anak muda kan, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Oh, gitu. Berarti ditekuni. Enggak disiplin kali gitu. Iya. Kemudian saat ini pemasaran ini, kalau ini kan ada beberapa motif ini. Iya. Ya. Sekarang sudah berapa motif yang terserah konsumen yang mau orderan gimana? Oh, bisa langsung bisa. Mengorder sesuai pesanan. Ya, alhamdulillah. Oh, gitu ya. Jadi produksi sekarang udah berapa banyak, Pak? Kita alhamdulillah sekarang sudah punya 50 karyawan. Iya, 50 karyawan. Tersebar di daerah masing-masing. Yang bekerja secara konveksi. Oh, berarti ada ini ya, masing-masing ya. Tapi di dekat lingkungan. Di lingkungan kita. Pokoknya enggak kerja di depan kita, cuma dikerja di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Berarti Pak Tengku Wasli mengasih bahan ya? Bahannya, semua bahannya tersedia. Iya. Dia tinggal mengambil, sudah siap, bawa pulang. Iya. Kan gitulah seterusnya. Oh, gitu. Berarti sekarang sudah 50 karyawan yang bekerja di tempat Pak Wasli, dan ini semuanya tempatnya itu terpisah-pisah ya. Berarti Pak Tengku Wasli sudah membantu lingkungannya untuk bisa menyerap tenaga kerja, menyerap peluang usaha bagi seharusnya peluang tenaga kerja ini pemerintah yang memikirkan. Harusnya pemerintah ya. Tapi Tengku Wasli sudah ya. Oke, kita tahan dulu. Ini sekarang saya dengan Cek Mun ini ya. Cek Mun, Mr. Pep ya. Ya, Mr. Pep. Mr. Pep. Jadi bumbu-bumbu khas Aceh. Bumbu khas Aceh ya. Ya. Ini ide pertama gimana, Bang? Ini ide pertama di sekitar tahun 2016 itu saya baca di Serambi itu musim banjirnya tongkol. Banjirnya tongkol. Banjirnya tongkol itu di Serambi pengusaha tongkol yang menampung tongkol di pelabuhan Lampulo itu sempat beri komentar, ini jangan dilimpahkan saya ke semua, saya tidak sanggup menampung. Oh. Dan di fotonya itu ada ikan tongkol yang sudah busuk yang bertebaran di pelabuhan. Saya pikir ini sangat memprihatinkan, sangat memprihatinkan. Ikan yang sudah di laut, sudah kita bawa ke darat, tidak bisa digunakan atau busuk. Jadi saya berpikir gimana caranya ikan ini kita olah sehingga tidak terbuang percuma dan kita bisa meningkatkan nilai tambah dari ikan tongkol ini. Kemudian saya bermain-main ke beberapa supermarket, saya lihat produk ikan tuna yang diproduksi orang itu 1 onnya 32.000. 32.000? Itu ikan 1 on? 1 on yang dikali. Ikan tuna? Saya bayangkan ikan tongkol kita 3.000 aja tidak laku. 3.000 tidak laku? Tidak laku. Di pasar itu kalau kita beli 20.000 ambil semaunya kita. Bawa plastik ambil semaunya kita. Nah, oke. Berarti ide kreatif Cek Mun dalam melihat peluang ini dari peluang banjirnya tongkol ya.
banjirnya tongkol, Cik Mun berpikir untuk bisa menjadikan ini sebuah peluang usaha yang namanya Kemama. Ya, ini sebenarnya resep pertamanya bagaimana ini? Ini dapat dari mana? Kalau Pak Tengku Asli tadi dari orang tua, atau ini dari Indatu juga ini ya? Saya sebenarnya atau memang ahli masak itu? Awalnya belum, tapi setelah mulai resep Kemama itu pertama saya lihat mungkin dari Google. Awalnya mungkin saya pertama ini pengajar di sebuah universitas di Matang, di Al-Muslim. Ya. Saya ngajar kebetulan karena saya lulusan ekonomi manajemen, saya mengajar kewirausahaan. Jadi setiap hari kita bergelut dengan teori-teori kewirausahaan. Ya. Teori bisnis. Sementara kita tidak pernah berbisnis. Ya. Kasih teori aja sama mahasiswa, tapi nggak pernah berbisnis gitu ya. Akhirnya kan mahasiswa nanya, Bapak ini bisnisnya apa? Iya. Akhirnya terpikirlah ikan tongkol yang berlimpah itu, gimana caranya kita olah jadi Kemama, sehingga di musim banjir kita bisa jemur, kita rebus, kita jemur dalam jumlah yang banyak. Di saat musim paceklik kita pakai. Kemudian mengenai nama Mr. Pep. Mr. Pep ini kan ada masakan khas Aceh namanya Pep. Pep Kemama, Pep Udang dan sebagainya. Jadi saya buatlah Mr. Pep seolah-olah ini merek global. Padahal ini merek Aceh. Pada awalnya kan orang nanya, jangan pakai merek barat katanya. Jangan-jangan mungkin udah terkenal di Amerika sana mungkin Mr. Pep-nya. Saya bilang, ini bukan merek barat, saya bilang. Itu ada misternya. MR ya. Terus saya bilang, Pep, ini Pep masakan Aceh. Oh ya. Ini masakan kuliner anak Nanggro. Terus di tahun 2016 itu saya belum mulai jual. Saya masak, kasih kawan-kawan saya kan di Universitas Al-Muslim Matang saya tinggal di Losmawe. Jadi setiap pagi itu kami naik bus karyawan, naik bus dosen ke Matang. Jadi saya bawa lah kan. Saya kasih besoknya, besok bawa ke Mama ya. Saya cuma bawa bontot doang kan. Ya kan pertama kan kita kasih bawa promosi. Akhirnya kan lama-lama orang nggak mungkin gratis terus, ya. Kan? Disodorkan terus ya. Memang karena memang dosen kewirausahaan tadi ya, marketingnya jalan ya. Kan udah beli, akhirnya dari satu coba. Terus akhirnya pertama masih di plastik kurma itu, Pak. Plastik kurma itu merembes. Kalau orang beli itu nggak bisa masuk tas, merembes. Akhirnya saya bikinlah di plastik yang bening, yang bening biasa. Di kurma itu sebenarnya jauh lama juga itu di plastik kurma itu. Jadi jangan orang berpikir bahwa Mr. Pep pertama hadir langsung seperti ini ya. Ini sudah pergantian kemasan kalau nggak salah dari plastik kurma, plastik bening, aluminium foil, kemudian sampai ke kemasan ini. Jadi saya ingin mengatakan sama generasi muda sebenarnya semua itu ada prosesnya. Menarik Bang. Menarik. Ini Mr. Pep ya, Kemama. Kalau Pak Ulis dulu Bang membuat logo ayam penyet Pak Ulis ya. Logo ayam penyet Pak Ulis ini memang didesain, memang betul-betul dipikirkan malam, siang, ya, pagi. Saya pikirkan ini warnanya harus kayak gini, harus ada ini lekuknya kayak gini, ya kan? Enggak, ini kan kita kasih tahu sama anak-anak muda kita. Jadi membuat branding sebuah logo sehingga Mr. Pep ini bisa terkenal, ya, seperti ayam penyet Pak Ulis juga begitu, ya kan? Ini harus betul-betul dipikirkan dari maknanya, ya. Kalau ayam penyet Pak Ulis kan dia dari kuning, warna dan sebagainya itu punya makna. Kalau ini maknanya apa ini, Bang? Oh, ini sebenarnya itu ada gambar tongkol. Karena tadi yang yang filosofi dari banjir tadi ya. Banjir tongkol. Makanya dibuat logonya ada gambar tongkolnya. Oh, ya itu yang mau saya tadi lihat. Gambar tongkolnya kan. Terus kemudian mengenai warna merah ini sebenarnya ini kecelakaan. Kecelakaan gimana maksudnya? Kecelakaan. Dulu saya punya printer. Tiba-tiba itu kan saya udah bikin di kemasan-kemasan plastik. Ada kawan ngajak bazar. Pertama kan kita nggak punya merek, masih di plastik biasa, bening, nggak ada nama apa-apa. Terus kawan ngajak ikut pameran.
Jadi ini kalau kita pamerannya sekitar 3 hari lagi lah. Iya. Saya desain lah, kebetulan saya juga bisa sedikit Corel Draw. Desain. Setelah saya desain semua, printer saya rusak. Iya. Pertama saya sprint itu bikin warna biru nih, biru. Biru. Kebetulan waktu itu printernya rusak warna birunya, yang keluar warna merah. Ya. Akhirnya saya bikin 2, saya print biru 1, merah 1. Kata kawan-kawan, sepertinya bagus merah ini. Makanya saya pakai lah warna merah ini. Inilah warna merah seperti hari ini. Terus kata kawan-kawan, memang ini udah cocok untuk kuliner. Gitu ya. Kalau warna merah ini proses desain logo ini sekitar 3 bulan. Iya. 3 bulan di saat saya bikin yang di plastik itu saya udah mulai coret-coret logo Mr. Pep ini. Iya. Jadi saya pikir kita jadi pengusaha itu harus punya berbagai macam ilmu. Iya. Punya ilmu desain. Tapi saya yakin kan kalau Cek Mun kalau malam memikirkan itu kayak mana branding ini, kayak mana buat logo ya, betul ya? Iya. Nah, ini saya tebak gitu, betul ya? Betul. Ini harus warna. Oh gitu. Jadi bukan huruf kan? Ya, yang saya katakan tadi itulah proses namanya. Sepakat ya? Sepakat Pak Teguh Asli ya. Oke, sebentar kita tahan dulu ini karena pelaku untuk dana laku juga. Kita tahan dulu ini. Kalau Tengku Wasli. Ya. Ini kan dari produk yang punya orang tua tadi. Iya, ya. Mungkin kalau dulu tidak pakai seperti ini ya, kotak ya. Iya, ya. Coba. Jatuh. Sekarang kan sudah pakai kemasan. Iya, ya. Kalau dulu pakai apa? Bungkus pakai plastik atau memang begini aja Pak dikasih? Begini aja, biasa aja. Biasa aja. Ya. Jadi kalau ada kotak ini kelihatannya kita udah mewah, udah the best quality lah. Ya. The best quality. Kan cilat-cilat. Ya, betul. Kamu pura-pura le, kamu ambil. Gak serius ya? Iya betul. Jadi untuk melihat dulu logonya gimana Pak? Memang dari orang tua seperti ini dulu? Gimana? Seperti dulu logonya? Enggak. Orang tua cuma secara manual aja dia. Tidak mempunyai sebuah branding ya? Tidak branding. Tapi memang Tengku Wasli ini memang nama Bapak atau nama orang tua? Nama saya sendiri. Oh, jadi dulu yang pertama produksi dulu mereknya apa? Nggak ada merek orang tua saya. Oh, nggak ada merek. Berarti cuma hanya sekedar dia membuat biji hanya untuk menjual di kaki lima. Di kaki lima. Untuk jual di kaki lima produk dia kerja namanya aja orang tua. Orang tua. Untuk cari rezeki untuk anaknya. Iya. Akhirnya termotivasi tahun 90 saya harus bisa berbuat. Iya. Saya harus beda dengan orang tua saya. Saya harus cari tenaga kerja. Iya. Saya harus pekerjakan orang. Berarti seorang pengusaha harus kerja keras ya. Harus semangat ya, Pak ya. Semangat. Ya. Akhirnya termotivasi saat itu, alhamdulillah. Pokoknya usaha kita sudah tersebar ke seluruh pelosok Aceh. Iya. Sampai saya ekspor ke Malaysia, ke Brunei. Ke Malaysia? Alhamdulillah. Iya. Pokoknya di mana-mana brand kita sudah dikenal orang. Iya. Wajar karena kita udah lama 30 tahun. Iya. Berarti kemarin waktu Ustaz Somad datang yang Pak Ulis bawa itu ada dikasih sama Ustaz Somad ya? Alhamdulillah. Karena saya kasihnya waktu itu. Jadi itu salah satu untuk bisa membranding, Pak. Membranding ya. Karena dipakai oleh Ustaz Somad kemana-mana. Dia bilang nanti ini peci dari Aceh. Tengku Wasli Aceh kan gitu. Iya. Oke, Bang. Jadi ini Bang Cek Mun sendiri untuk membrandingnya bagaimana, Bang? Itu kita sebenarnya melalui komunitas-komunitas. Iya. Supaya orang terkenal. Saya gabung di berbagai komunitas, kemudian di medsos. Iya. Di medsos kemudian kawan-kawan. Kawan-kawan itu saya kasih gratis pertama. Saya kasih gratis banyak itu. Paulus kasih gratis ya? Belum lagi. Belum kenal dulu. Belum kenal ya. Itu saya kasih gratis dulu. Yeah. Jadi membangun sebuah usaha ini sebenarnya tidak langsung melejit. Yeah. Dari plastik pertama saya ingin menyampaikan kepada anak muda sekarang untuk membangun sebuah usaha kita tidak perlu menunggu semuanya sempurna dulu. Yeah. Ada mesinnya, ada modalnya. Yeah. Kalau begitu kita tidak berusaha. Jadi dengan modal yang ada, dengan plastik kurma pertama, dengan plastik bening kita langsung mulai. Di saat itu saya orang-orang bertanya ini berapa lama tahannya? Berapa lama tahannya? Disitulah yang saya
sangat pusing memikirkan itu, berapa lama tahannya. Akhirnya saya berpikir, berapa lama tahannya. Saya lihat ada produk yang nggak tahan lama tapi dia bisa menyebar ke seluruh Indonesia. Ada satu brand roti, itu 4 hari expirednya bisa kemana-mana kan. Jadi saya pikir ini kelemahan kita gunakan untuk kekuatan kita. Ini kelemahan kita gunakan untuk kekuatan kita. Akhirnya ya kita ini edukasi kepada konsumen. Setiap pesan baru kita bikin bahwa ini produknya tahan berapa hari. Jadi konsumen kalau langsung beli langsung makan. Kemudian pertama saya jualnya itu ke minimarket dalam bentuk frozen. Frozen kita jual di plastik, masuk ke kulkas yang beku itu. Rupanya terbentur dengan aturan. Terbentur dengan aturan. Itu saya ditegur oleh Balai POM. Ini kita baru mulai, tiba-tiba udah ditegur sama Balai POM. Ini kalau jual di frozen harus izinnya MD katanya. Harus izinnya MD. Jadi saya berpikir gimana caranya ini, kita belum sanggup untuk MD itu, harus rumah produksinya bagus, peralatannya bagus semua. Akhirnya saya berpikir jualah di showcase. Di showcase. Jadi karena merek kita sudah kita promosi kemana-mana, kita juga sudah ikut beberapa kegiatan nasional dengan brand Mr. Pep ini. Jadi dengan ikut kegiatan, kemudian liputan media. Dulu Pak Ulis pernah bantu di promosi di media. Ini kita pertama mungkin majunya masuk itu Medan Bisnis. Ini pertama naik daunnya setelah masuk tabloid saji.com. Tabloid saji.com adalah tabloid kuliner nasional. Di kuliner tentang nasional. Setelah masuk tabloid saji, saya ditelepon banyak orang dari luar daerah. Bingung saya. Pak, ini dengan Kemama Mr. Pep. Ini dari mana? Dari Padang katanya. Ini dari mana? Dari Bandung. Itu orang Aceh atau apa itu? Orang di luar. Kak, yang dari di Padang, di Bandung itu orang Aceh? Orang Padang. Kemudian dari Palembang. Terus saya tanya, ini tahu produk saya dari mana katanya? Di majalah katanya kan? Saya tanya majalah apa? Nggak tahu saya majalah apa. Boleh saya dikopikan majalahnya? Terus dia pulang ke rumah, dia cari majalahnya, dia fotoin. Saya lihat rupanya majalah saji.com, makanya seluruh Indonesia tahu kan. Telepon. Itu udah 1 bulan tuh majalah bulan sebelumnya. Akhirnya saya putarlah seluruh toko majalah yang ada di Usmai. Saya tanya, mana majalah majalah saji yang bulan lalu kan? Mana masalah majalah saji yang bulan lalu? Akhirnya saya belilah. Akhirnya majalah saji itu saya posting kemana-mana. Saya posting ke grup WA, ke Facebook, ke Instagram semua kan. Akhirnya orang lihat ini gawat ini katanya, udah masuk. Udah masuk tabloid saji kan. Tapi itu izin udah jalan itu? Itu sudah PRT. PRT masih sudah PRT. Semenjak saat itu sudah banyak orang yang singgah di tempat kita di Alwawi. Nah, kalau orang itu belum buka toko. Jadi orang hubungi, pesan sampai tempat kita ambil, pergi, sampai tempat kita ambil pergi. Kemarin setelah itu kita juga sudah pernah buka toko. Saya bikin semacam nasibo di tempat saya. Selanjutnya yaitu dari kumpul di komunitas. Perlu saya sampaikan ke kawan-kawan, sebenarnya pengusaha ini harus berjamaah, berkomunitas. Jadi produk kita mungkin dipromosi kawan, produk kita dipromosi kawan. Saya pernah berpikir, itu ada pengusaha muda di Banda Aceh, itu ketua Asia, bahwa dia menyampaikan janganlah kita sesama Aceh ini merasa saingan. Jadi sesama pengusaha Aceh ini merasa saingan. Marilah kita saling bergandengan, saling merangkul. Jangan gara-gara sama produk kita udah. Mari saling bersaing, jangan bersanding. Jangan saling bersanding, jangan bersaing. Ini tahannya berapa hari Bang sekarang? Itu tahannya kalau di kulkas itu 2 bulan sampai 3 bulan. Di kulkas 2 bulan sampai 3 bulan. Kalau di ruangan semingguan lah. Semingguan. Sekarang produknya apa aja Bang? Sekarang produk kita sudah kembangkan, ada sambal sunti, asam kering. Sambal sunti, asam karing ya? Asam karing dan asam udang. Jadi asam udang. Beberapa kawan-kawan yang di luar daerah itu sering saya dengar, mereka sering kangen sama asam karing. Sering kangen sama asam udang kan?
ya saya pikir ini peluang ini. Ya. Akhirnya muncullah produk baru asam udang dan asam kering ini. Alhamdulillah tahan 2 bulan di suhu ruangan. Ini sudah bisa seluruh Indonesia. Ini juga keluar negeri sudah bisa kita bawa kalau asam kering ini. Iya. Mama ini juga sebenarnya berarti Cek Mun, seorang pengusaha itu harus punya ide-ide kreatif ya. Kemudian membuka peluang-peluang usaha, membuka peluang untuk bagaimana ide itu bisa lahir ya kan. Karena juga Paulis ini membuat peluang-peluang usaha juga ini salah satu donat ya kan. Ini donatnya gajah, ini donat gajah. Ya kita buat dari kita kemas juga pakai kotak dan sebagainya. Dan ini juga untuk bagaimana di daerah kita sana ini bisa produksi untuk anak-anak daerah di sana bisa mengerjakan ini. Tengku Asli, sekarang pasaran kita ini sudah kemana aja ya? Kalau Aceh, seluruh Aceh udah masuk. Seluruh Aceh udah masuk. Seluruh Aceh udah masuk. Ada sekitar tahun kemarin itu sekitar berapa produknya? Produksinya? Produksinya per tahun? Iya. Pokoknya kita produksinya kontinu tanpa libur. Tiap hari produk. Kita tugasnya produk. Ya. Setelah siap kita kirim. Ya. Ke seluruh Aceh. Misalnya berapa tadi satu tahun tadi produksi? Satu hari sekitar 300 buah. 300 buah. Itu tiap hari produksi. Tiap produksi. Oh, tiap hari produksi ya. Itu tadi yang Tengku Asli pakai ini peci apa namanya? Ini peci yang lagi ngetren saat ini. Oh, lagi ngetren. Jadi menurut kebutuhan. Ya. Karena menurut kebutuhan, permintaannya sekarang ini lagi ngetren, lagi viral. Lagi viral. Jadi kita harus ikuti. Ini produksi di tempat kita. Sebenarnya produksi bukan di tempat kita. Kita suruh buat di tempat lain. Di mana? Di daerah Jawa. Daerah Jawa. Karena kita belum punya mesin. Kendala belum punya mesin. Belum punya mesin. Ya. Mudah-mudahan pemerintah mendengar bahwasanya Tengku Asli ini perlu mesin. Mesin untuk produksi peci ini. Jangan juga di daerah sana pabriknya. Jadi, sapi punya susu punya nama. Kalau Mr. Pep juga begitu ya. Ini butuh mesin kayaknya ya. Butuh mesin. Karena Loksmawe saya lihat produksi ini yang industri kecilnya membutuhkan mesin ya. Membutuhkan mesin supaya dia lebih tahan lama. Makanya di sini saya terjadi kendala pemasaran. Sebenarnya produk Mr. Pep ini seluruh toko souvenir mulai dari Melabo, Banda Aceh, ke Sigli, sampai ke Langsa, sampai ke Tamiang, sampai yang di Soekarno-Hatta itu ada toko yang oleh-oleh menjual produk Aceh itu minta produk kita. Kemudian di Bogor, di Batam sampai Kalimantan minta itu. Tapi kendalanya tidak bisa tahan lama. Tidak bisa tahan lama. Makanya ini kendala pemasarannya. Jadi kalau di luar daerah ya kita kirim online. Pemasarannya sebenarnya sudah seluruh Indonesia, tapi kapasitasnya kecil. Karena online. Tapi kalau nanti punya produk mesin pengalengan, mesin ini dia tahan lama. Mungkin pemerintah Aceh ini harus melihat produk ini ya. Ini membutuhkan mesin pengalengan ya. Ya betul ya, Bang. Pengalengan untuk bisa memproduksi ini. Ya, mungkin pemerintah kita, Pak Gubernur, Pak Wali Kota ya, yang ada dimanapun bisa menyaksikan apa kita ini. Mungkin ini adalah salah satu produk khas Aceh yang butuh mesin untuk bisa pengalengan. Berarti udah siap untuk pengalengan kalau ada mesin, Bang? Sudah siap. Ini sebenarnya kalau saya mau jangan siap-siap aja nih, nanti betul-betul Pak Gubernur besok datang atau Pak Menteri datang ya kan, dikasih mesin harus siap. Siap. Ini sebenarnya saya sudah ada 2 pengusaha di Medan. 2 pengusaha di Medan yang minta produksi Mr. Pep itu diproduksi di Medan. Mereka siap sediakan lahan, siap sediakan mesin, dan siap sediakan karyawan. Itu saya sudah, itu 2 pengusaha. Saya berpikir karena kita mungkin itu modal mereka semua, pabrik semua, karyawan mereka semua. Tapi jangan di Medan, Bang. Di Aceh harus dibangun. Ya, ini kan. Ya kan gitu, Bang. Makanya saya tidak mau di sana. Ini kan. Berarti cinta Loksmawe dong gitu. Ya, cinta Loksmawe. Ini rencana mau kita jadikan produk oleh-oleh khas Loksmawe. Ya. Produk unggulan, kota khas Loksmawe. Ya, mungkin mudah-mudahan Pak Wali Kota mendengar ini ya. Pak Wali Kota Loksmawe mendengar. Mudah-mudahan ini bisa ada pabrik, ya minimal pabrik mini lah ya, untuk bisa Mr. Pep ini bisa
menjadi salah satu ikon produksi bumbu kemamah khas Aceh. Khas Lok Semawe nanti. Lok Semawe, ya. Oke, Tengku Wasli, kendalanya apa? Ini kebetulan ini kan sekarang ini saat ini lagi COVID ini. Ya. Apa produksinya menurun atau bagaimana nih? Alhamdulillah kita biasa aja. Karena kita pemasarannya di seluruh Aceh. Ya. Karena orang ini pakainya rutin. Ya. Tapi kalau peci hitam itu selalu orang pakai. Tapi kalau peci kayak gini ini cuma viral aja nih. Ya. Mungkin ini musiman. Musiman Kali ya. Musiman ya. Mungkin ini kalau udah jelek, udah sekali pakai, mungkin nggak ganti lagi. Gitu. Tapi kalau peci hitam, mungkin kalau udah jelek, kayak yang saya pakai ini ya. Mungkin udah nggak kalau luar sana nggak pakai lagi. Ini yang model Ustaz Somad kemarin deh. Iya betul. Betul ya. Betul. Nah, mungkin Ustaz Somad nanti mendengar ya. Bahwa Paulis juga pakai ini. Mungkin kalau udah kalau luar sana pakai lagi nanti. Oh gitu. Tapi ya. kalau ini kan nggak mungkin ganti lagi. Betul. Musiman gitu. Musiman. Ya kan itu perbedaannya kan, makanya kita produksi selalu gitu. Iya. Kemudian harapan dari Tengku Wasli sendiri kepada pemerintah daerah lah. Ini apa? Semoga pemerintah, di mana kita udah lama produksinya, udah namanya aja kita produksi tertua kali di Aceh. Bukan di Aceh Utara, bahkan di Aceh. Kita sudah memproduksi peci ini selama sekitar 30 tahun lebih. 30 tahun lebih. Alhamdulillah sampai saat ini, Masya Allah kalau kita bilang belum ada bantuan dari pemerintah 1 jarum pun. Iya. Berarti yang ada bantuan dari Bank Indonesia kemarin. Bank Indonesia. Dari tahun 2017. Berarti binaan Bank Indonesia, Bapak? Iya. Itu sekitar dikasih secara hibah mesin jahit sekitar 10 buah. Mesin jahit 10 buah. Ya, tipikal 10 buah. Iya. Cuma dari pemerintah, dari instansi lain, dari BUMN lain belum saya rasakan. Belum ini ya. Tengku Wasli, untuk generasi kita, ya, Tengku Wasli sudah 30 tahun menggeluti produk kerajinan ini. Ya. Bagaimana pesan-pesan Tengku Wasli terhadap generasi kita ini? Ya pokoknya kita kalau bermain generasi yang akan datang, bermainlah dengan cara sehat. Karena kita ini persaingannya di lapangan sekarang. Ya. Persaingan di lapangan. Karena kita udah banyak generasi sekarang yang membuat produk seperti kita. Ya. Kadang-kadang kita mengorderkan ke langganan. Ya. Harganya sekian. Ya. Datang pemain baru, harganya sekian. Ya. Disinilah terjadi persaingan. Ya. Nah, itulah nggak sedap kita. Berarti harus ada persaingan sehat gitu ya. Itulah persaingan nggak sehat. Ya. Justru karena itulah kita, karena brand kita udah lama, itulah menang kita. Iya. Kalau seandainya brand kita nggak lama, pasti kita udah kandas. Udah kandas. Ini kan masa Covid ini, Covid-19, Tengku Wasli. Target Tengku Wasli sendiri ke depan, kemudian bagaimana cara-cara bertahan di dalam masa pandemi sekarang ini, dan target ke depannya itu apa? Target saya semoga usaha ini semoga lancar terus gitu. Lancar terus, tidak ada kendala apa-apa. Semoga berkah, semoga pemerintah memperhatikan, apalagi dalam kopi ini, kan pemasaran kita agak terkendala sedikit. Semoga pemerintah memperhatikan lah usaha kita yang telah lama menggeluti usaha ini. Iya, oke. Mr. Pep Cek Mun, ya kan? Cek Mun sendiri, apa harapan Cek Mun? Harapannya ya semoga, saya sebenarnya punya sebuah cita-cita besar di Kemamah ini. Saya pingin Kemamah ini jadi produk kuliner internasional. Seperti kebab Turki, tom yam Thailand itu kan sebenarnya cuma asam keung Aceh. Bisa dia seluruh dunia kan. Itu karena didukung oleh pemerintah mereka. Saya ingin Kemamah ini seperti nanti pizza Itali kan, mie ramen Jepang itu dikenal mana-mana. Ketika jadi kuliner dunia, orang akan belajar ke Aceh. Nggak mungkin orang belajar Kemamah ke Filipina. Makanya saya sering ngomong ke kawan-kawan, sebenarnya saya orang kan merasa tersaingi kalau banyak yang produksi. Saya ingin banyak orang yang produksi Kemamah.
Kalau banyak yang produksi kemama, semakin mudah memperkenalkan. Di sini ada kemama, di sana ada kemama, di sana ada kemama. Jadi kita sama-sama memperkenalkan kemama ini ke tingkat nasional dan ke tingkat dunia. Mudah-mudahan tidak meramah. Ya. Pesan Cik Mun untuk generasi-generasi yang mau memulai usaha apa yang harus pesan saya adalah kita inilah butuh kreativitas. Mulailah dengan modal apa adanya. Ya. Dengan modal apa adanya, dengan bahan baku di sekeliling kita. Kalau saya bilang jadi pengusaha itu sebenarnya semudah tersenyum. Ya. Pernah saya pergi diundang ke satu pesantren. Tengku bilang, apa mau kita buat di sini untuk santi-santi sehingga jadi produk. Ya. Saya lihat ada pohon asam jawar situ. Coba Tengku ini lihat pohon apa? Ya. Pohon asam katanya. Tinggal ambil bijinya, masukin manisan aren, masukin cabai jadi asam kana. Cuma mereka kan nggak pikir karena 1.000 satu. Jadi asam kana. Karena harganya murah kan. 1.000 satu. Tapi kalau ada 1.000 biji yang laku, itu makanya kita nggak mungkin begitu mulai langsung besar. Semua ada prosesnya. Pesan saya adalah kita lihatlah usaha kita, jangan melihat usaha yang misalnya 20-30 tahun. Jadi usaha yang 20 tahun itu udah wajar maju. Mungkin dia di saat 2 tahun sama seperti usaha kita, itu ada proses. Kalau saya sendiri ini sudah ada roadmap-nya. Itu dari 2018 sampai 2020 itu targetnya saya pasar lokal. Kemudian 2020 sampai 2023 itu saya targetkan pasar nasional. 2023 sampai 2027 itu saya targetnya produk ekspor ke Mama jadi produk kuliner dunia. Dan ini saya sangat sering ditertawakan orang. Saya sangat sering ditertawakan orang. Bukai pegah. Mimpi di siang bolong. Bukai pegahnya. Kayak melempor ke Mama jadi kuliner. Itu saya tidak patah arang. Tidak patah arang ya. Di setiap forum saya ngomong ke Mama ini ya, kita boleh dilalui, tapi produk kita harus hadir di tembok Cina sana. Harus hadir di kota Mekah sana. Harus hadir di Italia sana. Yang penting satu deka. Well, if there is will, there is way. Karena generasi muda sekarang jangan menunggu semuanya ada, modal yang ada dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di sekeliling lah. Di sini potensi lokal yang ada di sekeliling di Aceh itu sumber daya alam Aceh sebenarnya produk unggul semua, tinggal kita mengolahnya. Apalagi Losmawe itu pesisirnya cukup panjang, itu penghasil tongkol. Produk ikannya cukup banyak. Jadi segala bentuk ikan mungkin bisa kita olah. Makanya saya ingin mesin pengalengan. Di saat punya mesin pengalengan nanti bukan ke Mama aja yang bisa kita kalengkan. Mungkin karing, mungkin pot-pot yang harga-harga murah bisa kita kalengkan. Baik, sahabat mulia dimanapun berada, cukup menarik perbincangan kita malam ini. Ada beberapa item yang saya tarik kesimpulan dari perbincangan tadi, bahwasanya seorang pengusaha itu harus bisa melihat peluang-peluang yang ada di sekitar kita. Ya, kalau Cik Mun tadi, Mr. Pep tadi, dia melihat peluang dari banjirnya ikan tongkol. Ya, kalau Tengku Wasli ini melihat dari bagaimana bisa ada kerajinan-kerajinan itu, termasuk kupiah, peci, ini bisa menjadikan ciri khas komoditi unggulan dari Aceh. Kemudian yang kedua, saya melihat bahwasanya seorang pengusaha itu harus punya kerja keras. Tanpa kerja keras kita tidak bisa apa-apa. Karena juga seorang pengusaha itu untuk melahirkan produk-produk yang baik itu butuh proses. Jadi jangan lihat Cik Mun hari ini, dan jangan lihat Tengku Wasli hari ini, dan jangan lihat Pak Ulis hari ini. Karena juga Pak Ulis juga sama dengan Cik Mun dulu, sama dengan Tengku Wasli, bagaimana pelan-pelan ya mengikuti proses yang ada untuk bisa mencapai sebuah tujuan. Makanya teruslah mencari peluang-peluang yang ada di sekitar kita. Karena setiap di sekitar kita itu banyak kali peluang yang ada. Tinggal kita bagaimana
memulainya. Jangan tunggu lagi nanti. Kalau kita tunggu nanti, besok itu tidak akan bisa dimulai. Seperti kita menanam, seperti kita membuat produk usaha, seperti Cek Mun tadi memulai usaha. Kalau dia tunggu, nantilah, ya tidak akan jadi sebuah produk seperti ini. Tidak akan jadi sebuah peci yang sudah sangat terkenal ini. Makanya memulailah dari sekarang, jangan tunggu hari esok dan jangan berpangku tangan. Jadikan semuanya itu adalah peluang usaha dan ingat butuh proses. Terima kasih Tengku Asli sudah hadir di podcastnya Pak Olis. Ya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita semuanya. Masyarakat Kota Lok Sumawe menuju kemandirian UMKM, IMKM. Kemudian masyarakat Lok Sumawe ini bisa menjadi masyarakat yang penuh dengan usaha-usaha yang sangat menarik dan bisa menjadi peluang-peluang usaha dan tentunya akan menciptakan lapangan kerja bagi kita semuanya. Terima kasih juga Cek Mun ya sudah menginspirasi kami di sini. Dengan kehadiran Cek Mun juga akan bisa memberikan semangat kepada generasi kita, kemudian masyarakat kita Kota Lok Sumawe. Mari kita jadikan Kota Lok Sumawe ini sebagai kota pintu atau gate-nya dari ekonomi yang ada di Aceh. Inilah kesepakatan kita bersama dan inilah lahirnya podcast malam ini. Podcast yang kita buat ini adalah bagaimana kita bisa Lok Sumawe ini menjadi pintu gerbang ekonominya di Aceh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.